Setiap pagi, wanita itu mendorong gerobak gorengan sambil menahan malu karena sering dihina tetangganya sendiri. Jualan gorengan doang sok rajin. Paling hidupnya tetap miskin. Bahkan keluarganya sendiri ikut merendahkannya. Namun suatu siang, sebuah mobil bank berhenti tepat di depan rumah kecilnya. Seorang pegawai turun membawa map tebal. Dan setelah membaca isi surat itu, orang-orang yang dulu menertawakannya langsung pucat tidak percaya. Karena ternyata, wanita penjual gorengan itu menyimpan rahasia yang selama ini tidak diketahui siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, coba tulis di komentar kalian nonton dari kota mana. Dan setelah mendengar kisah ini, kira-kira siapa yang paling menyesal di akhir cerita? Wanita yang selalu ditertawakan. Langit masih gelap saat suara alarm kecil berbunyi pelan dari sudut kamar sempit itu. Jam baru menunjukkan pukul 3 subuh. Namun wanita itu sudah membuka mata perlahan. Tubuhnya terasa pegal. Tangannya masih perih karena kemarin terkena cipratan minyak panas. Tapi seperti biasa, ia tetap bangun tanpa mengeluh. Karena kalau dirinya tidak bekerja, tak ada yang akan memberi makan keluarganya hari itu. Pelan-pelan ia bangkit dari kasur tipisnya. Rumah kecil itu sangat sederhana. Dindingnya masih setengah papan. Atapnya bocor di beberapa bagian. Dapur kecilnya bahkan nyaris tidak cukup untuk 2 orang berdiri. Namun dari tempat sederhana itulah, ia bertahan hidup selama bertahun-tahun. Wanita itu segera menuju dapur. Tangannya mulai sibuk seperti mesin yang sudah hafal pekerjaan setiap hari. Mengupas bawang, mengiris cabai, mencampur tepung, menghaluskan bumbu. Sesekali ia meniup tangannya sendiri karena masih terasa panas akibat luka lama. Namun wajahnya tetap tenang. Di sudut dapur, minyak mulai mendidih. Dan tak lama kemudian, suara gorengan mulai terdengar satu persatu. Ces, pisang goreng masuk lebih dulu. Lalu tahu isi. Bakwan. Tempe mendoan. Aroma harum langsung memenuhi rumah kecil itu. Namun sayangnya, tak semua aroma perjuangan dihargai orang lain. Pukul 5 pagi, ia mulai menyusun gorengan ke dalam etalase kecil di gerobaknya. Satu persatu ditata rapi. Karena meski hanya jualan di pinggir jalan, ia selalu ingin dagangannya terlihat bersih dan layak. Tak lama kemudian, anaknya keluar kamar sambil masih mengantuk. Wanita itu langsung tersenyum hangat. Mau sarapan dulu? Anaknya hanya mengangguk pelan. Namun sejak beberapa bulan terakhir, ia mulai merasa anaknya berubah. Lebih pendiam. Lebih sering menghindar. Dan entah kenapa, itu membuat hati seorang ibu merasa takut. Setelah anaknya berangkat sekolah, wanita itu mulai mendorong gerobaknya keluar gang. Roda gerobak berbunyi pelan melewati jalan sempit yang masih basah karena hujan semalam. Tubuhnya kecil. Namun gerobak itu terlihat berat. Sangat berat. Sama seperti hidup yang ia jalani selama ini. Baru beberapa meter berjalan, beberapa tetangga mulai terlihat duduk di depan rumah sambil mengobrol. Dan seperti biasa, bisik-bisik langsung terdengar. Rajin banget sih pagi-pagi. Capek-capek jualan gorengan juga tetap miskin. Yang lain tertawa kecil. Makanya cari suami yang benar. Jangan hidup susah begini. Wanita itu tetap tersenyum tipis. Seolah tidak mendengar. Padahal, setiap kalimat itu selalu menusuk hatinya pelan-pelan. Namun ia memilih diam. Karena hidup sudah cukup melelahkan tanpa harus membalas semua hinaan orang. Saat sampai di pinggir jalan dekat sekolah, ia mulai berhenti dan membuka dagangannya. Pembeli pertama datang. Lalu kedua. Lalu semakin ramai.
Beberapa anak sekolah membeli gorengan sambil bercanda. Beberapa pekerja kantor mampir sebentar. Dan wanita itu melayani semua orang dengan ramah. Meski sebenarnya, ia sendiri hampir tidak pernah benar-benar bahagia. Menjelang siang, matahari mulai terasa panas. Keringat membasahi hijabnya. Tangannya mulai lengket oleh minyak. Namun dagangannya belum habis. Ia tetap berdiri sambil tersenyum pada setiap pembeli. Sampai tiba-tiba, dua wanita yang tinggal satu gang dengannya lewat sambil tertawa. Salah satu dari mereka berkata cukup keras, "Kasihan ya." Yang lain pura-pura bertanya, "Kenapa? Umur segitu masih dorong gerobak. Hidupnya pasti gagal banget." Mereka tertawa keras. Beberapa orang sampai ikut menoleh. Wanita itu langsung menunduk. Tangannya mengepal pelan di balik kain lap. Dadanya terasa sesak. Namun lagi-lagi, ia hanya diam. Karena ia tahu, orang yang sedang kenyang menghina biasanya tidak akan pernah mengerti rasanya berjuang untuk bertahan hidup. Tak lama kemudian, seorang pembeli bertanya sambil tersenyum, "Bu, capek nggak jualan tiap hari?" Wanita itu tersenyum kecil. Lalu menjawab pelan, "Capek, Nak." Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi lebih capek lagi kalau anak saya sampai tidak bisa makan." Kalimat itu membuat pembeli tersebut langsung diam. Dan untuk beberapa detik, wanita itu kembali sibuk membalik gorengan sambil menahan air matanya sendiri. Karena tak ada yang tahu, di balik tangan yang bau minyak itu, ada seorang ibu yang sedang mempertaruhkan seluruh hidupnya demi masa depan anaknya. Namun sayangnya, orang-orang hanya melihat gerobaknya, bukan perjuangannya. Anak yang mulai malu. Siang itu matahari terasa sangat panas. Aspal jalanan mulai memantulkan hawa menyengat sampai membuat udara terasa sesak. Wanita itu masih berdiri di samping gerobaknya sambil kipas-kipas menggunakan kardus bekas minyak goreng. Gorengannya tinggal sedikit. Namun wajahnya tetap terlihat lelah. Sejak pagi ia belum sempat duduk tenang. Tangannya terus bergerak. Membungkus pesanan, menghitung uang receh, dan sesekali mengusap keringat di dahinya. Meski lelah, hatinya sedikit tenang. Karena hari itu dagangannya lumayan ramai. Artinya, ia bisa membawa pulang lauk lebih baik untuk anaknya malam nanti. Tak lama kemudian, ia melirik jam kecil yang tergantung di gerobak. Sudah hampir jam istirahat sekolah. Ia langsung teringat sesuatu. Aduh, bekalnya. Pagi tadi anaknya lupa membawa kotak makan. Tanpa pikir panjang, wanita itu segera mengambil rantang kecil dari bawah gerobak. Ia sudah menyiapkan nasi, telur balado, dan 2 bakwan kesukaan anaknya. Sederhana memang. Namun itu dibuat dari uang hasil keringatnya sendiri. Dan bagi seorang ibu, hal kecil seperti itu bisa terasa sangat berarti. Wanita itu lalu mulai mendorong gerobaknya perlahan menuju sekolah anaknya yang tak terlalu jauh dari tempat jualan. Sepanjang jalan, ia tersenyum kecil membayangkan anaknya akan senang mendapat makanan hangat. Namun sesampainya di depan gerbang sekolah, langkahnya perlahan terhenti. Beberapa anak sedang berkumpul sambil tertawa. Dan di antara mereka, ada anaknya sendiri. Wanita itu langsung tersenyum. Ia baru saja ingin memanggil, sampai tiba-tiba salah satu teman anaknya berkata sambil menunjuk gerobaknya, Itu ibumu datang." Suasana langsung berubah. Anaknya yang tadi tertawa mendadak panik. Wajahnya terlihat malu. Ia cepat-cepat berjalan mendekat sebelum ibunya masuk lebih jauh. "Bu." Wanita itu tersenyum hangat. "Ibu bawain bekal. Tadi kamu lupa." Namun anaknya malah terlihat gelisah. Matanya melirik teman-temannya yang mulai memperhatikan dari jauh. Lalu dengan suara pelan namun terburu-buru, anak itu berkata, "Ibu jangan turun dari gerobak." Dek. Seketika, senyum di wajah wanita itu perlahan menghilang. "Kenapa?" Anaknya menunduk. Jelas sekali ia merasa tidak nyaman.
Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya anak itu berkata lirih, "Teman-temanku suka ngejek." Wanita itu diam. Dadanya mulai terasa sesak. Namun kalimat berikutnya benar-benar menghancurkan hati seorang ibu. "Aku malu kalau mereka tahu ibu jualan gorengan." Dunia wanita itu terasa berhenti sesaat. Tangannya langsung melemas memegang rantang makanan. Matanya berkaca-kaca. Namun ia buru-buru tersenyum kecil agar anaknya tidak merasa bersalah. Oh, hanya itu yang keluar dari bibirnya. Padahal di dalam dadanya, ada sesuatu yang seperti diremas sangat kuat. Anaknya masih menunduk. Mungkin merasa bersalah. Mungkin takut. Atau mungkin benar-benar malu. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Karena selama ini, wanita itu rela panas-panasan, rela dihina, rela tangan melepuh terkena minyak. Semua demi anak yang sekarang malu mengakuinya. Namun anehnya, seorang ibu tetap tidak bisa marah. Ia hanya mengangguk pelan. Lalu menyerahkan rantang makanan sambil tersenyum tipis. "Ya sudah, makan yang banyak ya." Anaknya menerima rantang itu tanpa berani menatap mata ibunya. Lalu cepat-cepat pergi kembali ke teman-temannya. Sedangkan wanita itu masih berdiri diam di dekat gerobaknya. Sendirian. Beberapa anak sekolah mulai berbisik pelan sambil melihat ke arahnya. "Itu yang jual gorengan depan sekolah kan? Kasihan." Pantes anaknya malu. Kalimat-kalimat kecil itu terasa jauh lebih tajam daripada hinaan orang dewasa. Karena datang tepat di depan anaknya sendiri. Wanita itu perlahan membalikkan gerobaknya. Tangannya gemetar. Namun ia tetap mencoba kuat. Ia mendorong gerobak perlahan menjauh dari sekolah. Semakin jauh. Semakin pelan. Sampai akhirnya saat tiba di ujung jalan yang sepi, langkahnya berhenti. Wanita itu menutup wajahnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya hari itu, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Tangisnya pecah pelan di pinggir jalan. Bukan karena lelah bekerja. Bukan karena dihina tetangga. Tapi karena anak yang paling ia perjuangkan, mulai merasa malu memiliki dirinya. Ia menangis sambil menggenggam erat pegangan gerobak. Dan di tengah tangis itu, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Apa aku benar-benar memalukan hanya karena mencari nafkah dengan cara halal?" Rahasia yang disimpan sendiri. Malam itu hujan turun deras. Atap rumah kecil wanita itu kembali bocor di beberapa titik. Air menetes pelan ke lantai dapur yang mulai retak. Namun seperti biasa, wanita itu tetap sibuk bekerja meski tubuhnya sudah sangat lelah. Ia baru pulang jualan hampir maghrib tadi. Tapi setelah membersihkan gerobak, mencuci peralatan, dan memasak makan malam, ia masih belum bisa beristirahat. Tangannya kini sibuk menghitung uang hasil jualan hari itu. Lembar demi lembar uang lusuh ditata rapi di atas meja kecil. Uang 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan. Tak banyak memang. Namun bagi dirinya, setiap lembar uang itu punya arti besar. Karena di balik uang kecil itulah ada keringat, rasa malu, dan luka yang setiap hari ia telan sendirian. Wanita itu mulai memisahkan uangnya perlahan. Sebagian untuk belanja besok, sebagian untuk bayar listrik, sebagian lagi untuk uang sekolah anaknya. Lalu diam-diam, ia mengambil sebuah kaleng biskuit tua dari dalam lemari. Kaleng itu terlihat biasa, bahkan penyok di beberapa bagian. Namun tak ada yang tahu, disitulah ia menyimpan rahasia terbesar hidupnya. Wanita itu membuka kaleng perlahan. Di dalamnya ada beberapa buku tabungan, surat investasi, dan amplop-amplop kecil berisi uang tabungan. Tangannya mengusap semua itu pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Karena semua isi kaleng itu bukan datang dari keberuntungan, melainkan dari bertahun-tahun menahan lapar, menahan malu, dan hidup sehemat mungkin. Ia bahkan hampir tidak pernah membeli baju baru. Sandalnya sudah berkali-kali dijahit. Ponselnya masih ponsel lama yang layarnya retak.
Namun setiap ada sisa uang, ia selalu menyimpannya diam-diam. Bukan karena pelit, bukan karena takut berbagi, tapi karena ia punya satu tujuan besar. Tujuan yang bahkan anaknya sendiri tidak tahu. Tak lama kemudian, anaknya keluar kamar sambil membawa buku sekolah. Ibu belum tidur. Wanita itu langsung buru-buru menutup kaleng tersebut. Belum waktunya siapapun tahu. Belum. Lagi hitung uang jualan. Anaknya duduk pelan di sampingnya. Tatapannya terlihat bersalah sejak kejadian di sekolah tadi siang. Namun keduanya sama-sama diam. Sama-sama tidak tahu bagaimana memulai bicara. Sampai akhirnya anak itu berkata lirih, "Bu, maaf tadi siang." Wanita itu tersenyum kecil. Walau hatinya kembali terasa nyeri. "Tidak apa-apa. Tapi ibu sedih ya?" Pertanyaan itu langsung membuat matanya panas. Namun ia cepat-cepat tersenyum lagi. "Ibu cuma tidak mau kamu minder." Anaknya menunduk semakin dalam. Dan untuk sesaat, wanita itu melihat ketakutan di mata anaknya. Takut diejek. Takut direndahkan. Takut dianggap miskin. Ketakutan yang sebenarnya selama ini juga ia rasakan setiap hari. Namun sebagai ibu, ia selalu mencoba terlihat kuat. Anaknya lalu masuk kamar lagi setelah belajar sebentar. Sedangkan wanita itu kembali membuka kaleng biskuitnya perlahan. Ia mengambil satu buku tabungan. Lalu menatap angka di dalamnya cukup lama. Tangannya gemetar kecil. Karena bahkan dirinya sendiri kadang tidak percaya, uang itu bisa terkumpul sebanyak itu dari hasil jualan gorengan. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena teringat semua perjuangan yang sudah ia lewati. Tentang hari-hari saat dagangannya tidak laku. Tentang dirinya yang tetap jualan meski demam tinggi. Tentang hujan deras yang membuat gorengannya basah. Tentang hinaan orang-orang yang selalu menganggap hidupnya gagal. Namun di balik semua itu, tak ada yang tahu bahwa setiap hari dirinya sedang membangun sesuatu perlahan. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang kelak akan mengubah cara semua orang memandang dirinya. Wanita itu lalu mengambil sebuah amplop putih dari dasar kaleng. Di dalamnya ada satu foto lama. Foto dirinya bersama anaknya saat masih kecil. Di belakang foto itu tertulis kalimat sederhana dengan tinta yang mulai pudar. "Apapun yang terjadi, anakku harus punya masa depan lebih baik dari ibunya." Dan malam itu, wanita penjual gorengan yang sering ditertawakan itu kembali menangis diam-diam sambil memeluk foto tersebut. Karena tak ada yang tahu betapa besar mimpi yang sedang diperjuangkan oleh seorang ibu yang terlihat sederhana itu. Keluarga sendiri ikut merendahkan. Minggu malam itu rumah kakaknya terlihat ramai. Lampu teras menyala terang. Suara tawa terdengar sampai keluar pagar. Mobil-mobil terparkir memenuhi halaman. Keluarga besar sedang berkumpul untuk acara ulang tahun keponakannya. Dan seperti biasa, wanita itu datang paling sederhana. Ia turun dari angkot sambil membawa kotak kue kecil hasil menyisihkan uang jualannya sendiri. Hijabnya polos. Sendalnya sudah kusam. Tangannya masih sedikit bau minyak goreng meski sudah berkali-kali dicuci. Namun ia tetap datang sambil tersenyum. Karena meski sering diremehkan, ia masih menganggap mereka keluarganya sendiri. Baru saja masuk ke halaman, beberapa saudara langsung melirik ke arahnya. Tatapan yang sama seperti biasanya. Tatapan kasihan, sekaligus merendahkan. Datang juga. Jualannya laku hari ini. Beberapa tertawa kecil. Wanita itu hanya tersenyum tipis. Alhamdulillah. Lalu ia menyerahkan kue yang dibawanya. Namun salah satu iparnya malah berkata sambil bercanda. "Wah, jangan-jangan ini kue bonus beli gorengan." Semua langsung tertawa keras. Dan lagi-lagi, wanita itu hanya ikut tersenyum kecil meski dadanya terasa nyeri. Karena ia sadar, di keluarga ini, dirinya selalu menjadi bahan candaan termudah. Saat acara makan dimulai, semua orang duduk di ruang tengah.
Saudara-saudaranya sibuk membahas pekerjaan mereka. Ada yang cerita bisnisnya berkembang. Ada yang baru beli mobil. Ada yang pamer anaknya sekolah mahal. Sedangkan wanita itu hanya diam sambil mengambil nasi seperlunya. Karena ia tahu, hidupnya tidak pernah dianggap menarik untuk dibicarakan. Sampai tiba-tiba salah satu saudaranya bertanya sambil tertawa kecil. "Jadi, kapan berhenti jualan gorengan?" Ruangan langsung sedikit sunyi. Semua menoleh kepadanya. Wanita itu tersenyum kecil. "Belum tahu." Saudaranya kembali tertawa. "Masa seumur hidup mau begitu terus?" Yang lain ikut menimpali. "Iya, minimal buka usaha yang kelihatan keren dikit lah. Biar nggak dikira keluarga kita susah-susah amat." Dek. Kalimat itu langsung menusuk dadanya. Namun wanita itu tetap diam. Padahal di dalam hati, ia ingin sekali berkata, "Justru dari gorengan itulah aku bisa bertahan hidup." Tapi tidak. Ia memilih menelan semuanya sendiri lagi. Karena ia lelah menjelaskan perjuangannya kepada orang yang memang tidak pernah mau mengerti. Tak lama kemudian, salah satu sepupunya yang baru datang langsung duduk sambil memainkan ponsel mahalnya. Lalu dengan santai berkata, "Aku heran sih sama orang yang betah hidup kecil terus." Ia melirik ke arah wanita itu sambil tersenyum miring. "Kalau aku jadi dia, mungkin sudah malu keluar rumah." Beberapa orang tertawa pelan. Ada juga yang pura-pura diam agar tidak terlihat jahat. Namun tidak satu pun membelanya. Dan yang paling menyakitkan, bahkan keluarganya sendiri terlihat menikmati penghinaan itu. Wanita itu menunduk perlahan. Tangannya mengepal di bawah meja. Dadanya mulai terasa sesak lagi. Namun seperti biasa, ia tetap tersenyum kecil agar air matanya tidak jatuh di depan mereka. Karena kadang, orang yang paling kuat bukan yang tidak pernah terluka, melainkan yang tetap mampu tersenyum meski dihancurkan perlahan. Saat semua orang sibuk mengobrol, wanita itu izin ke dapur untuk membantu membereskan piring. Padahal acara belum selesai. Namun sebenarnya, ia hanya ingin menghindar sebentar agar tidak menangis di depan keluarga sendiri. Di dapur kecil itu, ia mencuci piring sambil menahan napas berat. Air keran terus mengalir. Dan akhirnya, air matanya jatuh juga. Satu persatu. Diam-diam. Tak ada suara tangis keras. Karena ia sudah terlalu terbiasa menangis sendirian. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara dua saudaranya dari ruang tengah. "Jujur aja ya, aku malu kalau ada yang tahu dia saudaraku." Yang lain tertawa kecil. "Iya, image keluarga jadi jelek." Kalimat itu langsung membuat tubuh wanita tersebut membeku. Tangannya berhenti mencuci. Matanya langsung penuh air. Karena ternyata, selama ini dirinya bukan hanya diremehkan, tapi juga dianggap memalukan oleh keluarganya sendiri. Dan malam itu, sambil berdiri sendirian di dapur, wanita penjual gorengan itu kembali bertanya dalam hati, apa bekerja keras dengan cara halal benar-benar serendah itu di mata mereka? Kalimat paling menusuk. Acara keluarga malam itu semakin ramai. Suara musik terdengar pelan dari ruang tengah. Anak-anak kecil berlari ke sana kemari sambil tertawa. Sedangkan orang dewasa sibuk mengobrol sambil memamerkan kehidupan masing-masing. Namun di tengah keramaian itu, wanita penjual gorengan tersebut justru merasa semakin sendirian. Ia masih berada di dapur, mencuci piring satu persatu meski sebenarnya bukan dirinya yang punya acara. Tangannya mulai keriput terkena air. Punggungnya pegal. Namun anehnya, tak seorang pun merasa itu memalukan. Yang dianggap memalukan justru pekerjaannya mencari nafkah halal. Sesekali ia mendengar suara tawa dari ruang tengah. Dan setiap tawa itu membuat dadanya terasa semakin sesak. Karena ia tahu, besar kemungkinan dirinya sedang kembali dibicarakan. Tak lama kemudian, salah satu saudara perempuannya masuk ke dapur sambil membawa gelas kosong. Melihat wanita itu masih mencuci piring,
Ia malah tertawa kecil. Kamu cocok banget sih kerja beginian. Wanita itu hanya tersenyum tipis. Saudaranya kembali berkata sambil bersandar santai di pintu dapur. Jadi orang jangan terlalu pasrah sama hidup. Dek. Kalimat itu terasa sangat menusuk. Namun wanita itu tetap memilih diam. Padahal dalam hatinya, ia ingin sekali bertanya. Memangnya bertahan hidup setiap hari itu mudah? Tapi lagi-lagi, ia menahan semuanya sendiri. Karena ia sadar, orang yang hidup nyaman biasanya paling mudah menghakimi perjuangan orang lain. Tak lama kemudian, semua orang mulai berkumpul lagi di meja makan untuk sesi foto bersama. Wanita itu awalnya tidak ingin ikut. Namun salah satu keponakannya menarik tangannya. Ayo ikut foto. Wanita itu tersenyum kecil lalu berjalan pelan menuju ruang tengah. Namun baru saja ia berdiri di pinggir, salah satu saudara laki-lakinya tiba-tiba berkata sambil tertawa. Jangan dekat-dekat gerobaknya nanti ikut masuk frame. Semua langsung tertawa. Keras. Beberapa sampai menepuk meja karena merasa itu lucu. Wanita itu langsung membeku. Senyumnya perlahan menghilang. Namun penghinaan belum berhenti. Saudaranya kembali berkata, kalau ada reuni sekolah jangan datang bawa gerobak ya. Ia tertawa makin keras. Lalu melanjutkan, malu-maluin keluarga. Dek. Kalimat itu langsung menghantam tepat ke dada wanita tersebut. Suasana mendadak terasa jauh lebih sunyi di telinganya. Padahal orang-orang masih tertawa. Namun pikirannya seperti kosong seketika. Malu-maluin keluarga. Kalimat itu terus terulang di kepalanya. Tangannya mulai gemetar. Matanya panas menahan air mata. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa dirinya dianggap aib oleh keluarganya sendiri. Padahal selama ini, tak pernah sekalipun ia meminta uang pada mereka. Tak pernah merepotkan. Tak pernah mencuri. Tak pernah melakukan hal memalukan. Ia hanya menjual gorengan. Mencari nafkah halal dengan tangannya sendiri. Namun ternyata, itu tetap dianggap rendah. Wanita itu buru-buru menunduk agar tak ada yang melihat matanya mulai berkaca-kaca. Dan yang paling menyakitkan, tak ada satupun yang membelanya. Semua hanya tertawa. Semua menikmati candaan itu. Termasuk beberapa orang yang dulu pernah ia bantu diam-diam saat kesulitan uang. Namun malam itu, tak seorang pun mengingat kebaikannya. Mereka hanya melihat gerobaknya. Bukan perjuangannya. Wanita itu akhirnya mundur pelan dari kumpulan keluarga tersebut. Tak ada yang sadar dirinya pergi. Tak ada yang peduli. Ia kembali masuk ke dapur sambil menahan napas berat. Dan saat pintu dapur tertutup, air matanya langsung jatuh. Ia memegang dadanya sendiri karena terasa sangat sesak. Tangisnya pecah pelan. Bukan tangis marah. Tapi tangis seseorang yang terlalu lelah dihina hanya karena hidup sederhana. Ia bersandar di dekat wastafel sambil menangis diam-diam. Lalu berbisik lirih pada dirinya sendiri. Kalau pekerjaan halal saja masih dianggap memalukan, air matanya jatuh semakin deras. Lalu sebenarnya apa yang mereka banggakan dari hidup mereka? Malam itu, wanita penjual gorengan yang selalu tersenyum itu pulang lebih cepat. Sendirian. Mendorong gerobaknya perlahan di jalan yang gelap. Dan sepanjang perjalanan, kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Malu-maluin keluarga. Surat dari bank yang membuat semua orang terdiam. 3 hari setelah acara keluarga itu, hidup wanita penjual gorengan tersebut kembali berjalan seperti biasa. Bangun sebelum subuh, menggoreng dagangan, mendorong gerobak, lalu menerima hinaan kecil yang sudah terasa seperti rutinitas harian. Namun sejak malam penghinaan itu, hatinya terasa lebih lelah dari biasanya. Kalimat, malu-maluin keluarga, masih terus terngiang di kepalanya, dan meski ia tetap tersenyum saat melayani pembeli, senyum itu kini terasa jauh lebih berat. Pagi itu cuaca sangat panas. Matahari bahkan belum terlalu tinggi,
Namun hawa menyengat sudah terasa sampai membuat bajunya basah oleh keringat. Wanita itu sedang duduk kecil di dekat gerobaknya sambil menghitung sisa gorengan. Dagangan hari itu lumayan sepi. Beberapa kali ia melamun sendiri. Tentang hidupnya. Tentang anaknya. Tentang apakah semua perjuangannya benar-benar ada artinya. Sampai tiba-tiba, suara mobil berhenti terdengar dari ujung gang. Sebuah mobil hitam mewah masuk perlahan ke area rumah-rumah kecil di tempat tinggalnya. Semua orang langsung menoleh. Karena mobil seperti itu sangat jarang masuk ke lingkungan mereka. Beberapa tetangga mulai keluar rumah karena penasaran. Mobil siapa tuh? Cari orang kaya kali, salah masuk gang. Yang lain tertawa kecil. Namun mobil itu justru berhenti tepat di depan rumah wanita penjual gorengan tersebut. Seketika suasana berubah hening. Wanita itu sendiri terlihat bingung. Ia berdiri perlahan sambil mengusap tangannya yang penuh tepung di celemek. Pintu mobil terbuka. Seorang pria rapi memakai jas keluar sambil membawa map besar berwarna biru tua. Di belakangnya, ada satu perempuan muda membawa tablet dan beberapa dokumen. Tetangga mulai mendekat pelan-pelan. Rasa penasaran mereka jauh lebih besar daripada rasa malu mengintip urusan orang lain. Pria itu melihat sekitar sebentar. Lalu bertanya sopan. Permisi, apakah benar ini rumah ibu pemilik rekening investasi nomor ini? Ia menyebut nama wanita tersebut lengkap. Wanita itu langsung terlihat panik. Saya sendiri. Pria itu tersenyum ramah. Kami dari pihak bank ingin menyerahkan dokumen penting secara langsung. Tetangga yang tadi suka mengejek mulai saling pandang. Salah satu bahkan berbisik. Investasi. Yang lain langsung tertawa kecil. Paling utang. Namun detik berikutnya, semua tawa itu perlahan menghilang. Karena pria bank tersebut membuka map besar itu perlahan. Lalu menunjukkan beberapa dokumen resmi lengkap dengan logo bank besar terkenal. Wanita itu langsung terlihat gugup. Tangannya gemetar menerima berkas tersebut. Sementara para tetangga mulai mencoba mengintip dari jauh. Dan saat salah satu halaman terbuka, beberapa orang langsung membelalakan mata. Nominal yang tertulis di sana, bukan jutaan, bukan puluhan juta, tapi miliaran rupiah. Seketika, gang kecil itu langsung sunyi total. Tak ada yang tertawa lagi. Tak ada yang berbisik lagi. Bahkan beberapa orang sampai mendekat karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Salah satu tetangga langsung berucap pelan. Itu, salah lihat ya. Namun pria bank tersebut kembali bicara dengan sopan. Selamat ya Bu. Investasi dan deposito ibu mengalami peningkatan sangat besar tahun ini. Dek. Kalimat itu langsung membuat semua orang membeku. Wanita penjual gorengan itu? Nasabah prioritas bank? Mustahil. Namun semua dokumen di depan mata mereka terlihat resmi, lengkap, dan nyata. Pria bank itu kembali berkata, karena nilai aset ibu sudah masuk kategori tertentu, pihak bank akan memberikan layanan khusus untuk ibu. Seketika wajah para tetangga berubah. Orang-orang yang dulu mengejek kini saling pandang dengan wajah pucat. Bahkan salah satu yang paling sering menghina terlihat langsung salah tingkah. Karena baru sekarang mereka sadar, selama ini mereka menertawakan orang yang ternyata jauh lebih pintar mengatur hidup daripada mereka sendiri. Sedangkan wanita itu hanya berdiri diam sambil memegang map tersebut. Matanya mulai berkaca-kaca. Karena tak ada yang tahu berapa banyak air mata, lapar, dan rasa malu yang sudah ia telan demi bisa sampai di titik itu. Dan yang paling ironis, orang-orang baru mulai menghargainya setelah melihat angka di rekeningnya, bukan setelah melihat perjuangannya. Semua orang mulai pucat. Gang kecil itu masih sunyi. Benar-benar sunyi. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi bisik-bisik merendahkan seperti biasanya. Semua orang hanya berdiri mematung sambil menatap map biru di tangan wanita penjual gorengan tersebut. Sedangkan dirinya sendiri masih terlihat bingung dan gugup.
Tangannya gemetar memegang dokumen dari bank. Karena sebenarnya, ia tidak pernah terbiasa menjadi pusat perhatian seperti itu. Selama bertahun-tahun, orang-orang hanya mengenalnya sebagai ibu penjual gorengan. Bukan sebagai seseorang yang punya tabungan besar. Bukan sebagai nasabah prioritas. Apalagi seseorang dengan investasi miliaran. Dan justru itulah yang membuat semua tetangganya shock. Salah satu ibu-ibu yang dulu paling sering mengejek langsung mendekat pelan. Wajahnya pucat. Matanya terus melirik angka di dokumen tersebut. Lalu dengan suara pelan ia bertanya, "Bu, ini benar uang ibu semua?" Wanita itu menunduk kecil. Lalu menjawab lirih, "Iya, Dek." Jawaban sederhana itu langsung membuat beberapa orang saling pandang tidak percaya. Karena mereka tahu, wanita itu tidak pernah terlihat hidup mewah. Rumahnya tetap kecil. Pakaiannya sederhana. Gerobaknya masih sama seperti dulu. Bahkan sandal yang dipakainya pun terlihat sudah usang. Lalu bagaimana mungkin ia punya uang sebanyak itu? Pria dari bank kembali menjelaskan dengan sopan. Ibu ini termasuk nasabah yang sangat disiplin menabung dan berinvestasi. Catatan finansial beliau sangat baik. Kalimat itu terasa seperti tamparan keras bagi semua orang yang selama ini menganggap wanita tersebut gagal. Karena diam-diam, wanita yang mereka hina justru sedang membangun masa depan sedikit demi sedikit. Sementara mereka sibuk tertawa. Tak lama kemudian, salah satu tetangga yang dulu pernah berkata, "Jualan gorengan tetap miskin." Langsung tertunduk malu. Ia bahkan tidak berani menatap wajah wanita itu lagi. Sedangkan beberapa orang mulai berubah mendadak ramah. "Masya Allah Bu, ternyata hebat banget ya. Dari dulu saya sebenarnya salut sama ibu." Wanita itu hanya tersenyum tipis. Namun di dalam hatinya, ia merasa sangat lelah. Karena ia tahu, penghargaan mereka datang bukan karena perjuangannya, melainkan karena angka di rekeningnya. Dan itu terasa menyakitkan. Tak lama kemudian, anaknya pulang sekolah. Begitu masuk gang, ia langsung bingung melihat banyak orang berkumpul di depan rumah. Dan saat melihat mobil bank, wajahnya berubah panik. "Ibu kenapa?" Wanita itu buru-buru menghapus air matanya lalu tersenyum kecil. "Tidak apa-apa." Namun salah satu tetangga langsung berkata cepat, "Ibumu ternyata orang kaya." Seketika anak itu membeku. "Apa?" Pria bank tersebut tersenyum sopan. Lalu menyerahkan satu map kecil tambahan. "Kami juga ingin menawarkan program pendidikan khusus karena dana investasi ibu sudah memenuhi syarat untuk perencanaan kuliah jangka panjang." Dek. Anak itu langsung menatap ibunya dengan mata membesar. "Kuliah? Perencanaan masa depan?" Selama ini, ia pikir ibunya hanya berjualan gorengan untuk sekadar bertahan hidup. Namun ternyata, ibunya diam-diam sedang membangun masa depannya sedikit demi sedikit. Dengan tangan yang setiap hari terkena minyak panas. Dengan kaki yang lelah mendorong gerobak. Dengan hati yang terus dihina orang. Anak itu mulai berkaca-kaca. Sedangkan wanita tersebut hanya tersenyum kecil sambil berkata, "Ibu cuma ingin kamu sekolah tinggi." Dan kalimat itu langsung membuat anaknya menangis di depan semua orang. Karena baru sekarang ia sadar. Wanita yang selama ini ia malu-maluin, ternyata sedang mengorbankan seluruh hidupnya demi dirinya sendiri. Sementara para tetangga mulai semakin tidak nyaman. Beberapa memilih masuk rumah karena malu. Beberapa pura-pura sibuk. Karena untuk pertama kalinya, mereka sadar bahwa selama ini mereka terlalu cepat menilai seseorang hanya dari penampilan dan pekerjaannya. Dan yang paling membuat mereka pucat, wanita yang mereka tertawakan itu tidak pernah membalas hinaan mereka sedikit pun. Ia hanya diam, bekerja, dan diam-diam melampaui semuanya. Rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Sejak mobil bank datang ke gang kecil itu, hidup wanita penjual gorengan tersebut mendadak berubah.
Bukan karena ia tiba-tiba menjadi kaya, melainkan karena untuk pertama kalinya, orang-orang mulai melihat dirinya dengan cara berbeda. Tetangga yang dulu suka mengejek kini mendadak ramah. Beberapa bahkan mulai sengaja menyapa lebih dulu. "Pagi, Bu. Jualannya ramai ya sekarang." Padahal dulu, orang-orang itu sering tertawa saat melihat dirinya mendorong gerobak setiap pagi. Namun wanita itu tidak banyak bicara. Ia tetap menjalani hidup seperti biasa. Masih bangun sebelum subuh. Masih menggoreng dagangan sendiri. Masih mendorong gerobak ke tempat biasa. Karena baginya, pekerjaan itu tidak pernah memalukan. Yang memalukan adalah menghina orang yang sedang berjuang hidup. Namun di balik semua perubahan itu, ada satu hal yang paling mengganggu pikirannya. Anaknya. Sejak kejadian di depan rumah, anaknya jadi sering diam. Tatapannya berubah. Ada rasa bersalah yang terus terlihat di matanya. Dan wanita itu tahu, anaknya sedang berjuang menghadapi penyesalan yang besar. Malam itu, setelah selesai membereskan dapur, wanita itu duduk sendirian sambil membuka buku tabungan lama miliknya. Tangannya mengusap pelan halaman demi halaman. Setiap angka di sana menyimpan cerita panjang. Cerita tentang hari-hari saat dagangannya tidak laku, malam-malam saat ia menahan lapar, dan pagi-pagi ketika dirinya tetap jualan meski demam tinggi. Tak lama kemudian, anaknya keluar kamar perlahan. Matanya sembab seperti habis menangis. Ibu belum tidur. Wanita itu tersenyum kecil. Belum. Anaknya duduk pelan di sampingnya. Lalu tanpa sengaja melihat buku tabungan di tangan ibunya. Matanya langsung membesar. Karena angka yang ia lihat benar-benar tidak sedikit. "Ibu." Suaranya mulai bergetar. "Sejak kapan ibu punya uang sebanyak ini?" Wanita itu terdiam beberapa detik. Lalu tersenyum tipis. "Sejak ibu belajar kalau hidup miskin itu berat, jadi ibu tidak mau kamu merasakan hidup seperti ibu nanti." Dek. Kalimat itu langsung membuat dada anaknya terasa sesak. Wanita itu lalu mengambil satu map lama dari lemari kecil. Isinya penuh kertas. Sertifikat investasi. Bukti deposito. Catatan tabungan. Semua tersusun rapi. Dan yang paling membuat anak itu menangis, setiap lembar catatan punya tulisan kecil dari tangan ibunya. Tabungan kuliah. Dana masa depan anak. Uang cadangan kalau anak sakit. Air mata anak itu langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Tangannya gemetar memegang semua dokumen tersebut. Karena baru sekarang ia sadar, setiap gorengan yang dijual ibunya ternyata sedang membangun masa depannya sedikit demi sedikit. Wanita itu tersenyum kecil sambil berkata, "Ibu memang tidak sekolah tinggi." Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ibu ingin anak ibu punya hidup yang lebih baik. Tangis anak itu pecah. Ia langsung memeluk ibunya erat. Sangat erat. Dan sambil menangis, ia berkata dengan suara hancur, "Maaf. Aku pernah malu punya ibu penjual gorengan." Kalimat itu langsung membuat wanita tersebut ikut menangis. Namun seperti biasa, seorang ibu tetap lebih sibuk menenangkan anaknya daripada memikirkan sakit hatinya sendiri. Ia mengusap kepala anaknya pelan, lalu berkata lirih, "Tidak apa-apa." Air matanya jatuh perlahan. "Ibu cuma takut suatu hari nanti kamu lebih percaya hinaan orang daripada perjuangan ibu sendiri." Dek. Kalimat itu terasa sangat dalam. Anaknya menangis semakin keras. Karena sekarang ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk malu pada pekerjaan ibunya, sampai lupa melihat cinta besar di balik semua perjuangan itu. Dan malam itu, di rumah kecil yang sering dianggap tidak berharga itu, akhirnya terbuka satu rahasia besar. Wanita penjual gorengan yang selalu dihina tersebut ternyata bukan sedang bertahan hidup. Ia sedang diam-diam membangun masa depan keluarganya dengan tangannya sendiri. Anak yang akhirnya menangis. Malam itu rumah kecil mereka terasa sangat sunyi. Tak ada suara televisi.
Tak ada suara kendaraan ramai. Yang terdengar hanya suara tangis pelan seorang anak yang sedang memeluk ibunya erat. Anak itu menangis seperti orang yang baru sadar telah melakukan kesalahan besar. Sedangkan wanita penjual gorengan tersebut hanya diam sambil mengusap kepala anaknya perlahan. Tangannya kasar karena terlalu sering terkena minyak panas. Namun pelukannya tetap terasa paling hangat. Dan justru itu yang membuat hati anaknya semakin hancur. Karena selama ini, ia pernah malu mengakui wanita sederhana itu sebagai ibunya sendiri. Padahal perempuan itulah yang setiap hari mempertaruhkan hidupnya demi dirinya. Ibu. Suara anak itu pecah di sela tangisnya. Kenapa ibu nggak pernah cerita kalau selama ini ibu kerja sekeras itu? Wanita itu tersenyum kecil. Senyum yang selalu sama. Lelah, tapi tulus. Karena ibu nggak mau kamu ikut kepikiran. Dek. Kalimat sederhana itu langsung membuat dada anaknya terasa semakin sesak. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah penuh air mata. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat wajah ibunya dengan berbeda. Bukan lagi sekadar ibu penjual gorengan, melainkan seorang perempuan kuat yang selama ini menanggung semuanya sendirian. Ia mulai memperhatikan tangan ibunya. Ada bekas luka kecil di beberapa jari. Kulitnya kasar, hitam terkena panas minyak dan matahari. Dan tiba-tiba, bayangan demi bayangan mulai muncul di kepalanya. Tentang ibunya yang tetap jualan saat hujan. Tentang ibunya yang pulang dengan kaki bengkak. Tentang ibunya yang selalu bilang, "Ibu sudah makan." Padahal seringkali ternyata belum makan sama sekali. Air mata anak itu jatuh semakin deras. Karena sekarang semuanya terasa sangat jelas. Selama ini, ibunya bukan hidup susah karena malas. Ibunya menderita karena sedang berjuang sendirian demi dirinya. Namun yang ia lakukan justru merasa malu. "Aku jahat ya, Bu." Suaranya gemetar hebat. Wanita itu langsung menggeleng cepat. "Jangan ngomong begitu. Tapi aku pernah malu sama ibu." Tangis anak itu kembali pecah. "Aku bahkan pernah berharap ibu jangan datang ke sekolah." Kalimat itu langsung membuat suasana menjadi sangat hening. Namun anehnya, wanita itu tidak marah, tidak kecewa. Ia justru tersenyum kecil sambil menghapus air mata anaknya. Dan kalimat berikutnya langsung menghancurkan pertahanan hati anak itu sepenuhnya. "Ibu nggak sedih karena dihina orang lain?" Matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu cuma sedih kalau anak ibu ikut merasa malu punya ibu seperti ibu." Dek. Tangis anak itu langsung pecah semakin keras. Karena sekarang ia sadar, selama ini ibunya selalu menahan sakit hati sendirian agar dirinya tetap bisa hidup nyaman. Wanita itu lalu berdiri perlahan. Ia mengambil satu kantong plastik hitam dari lemari tua. Anaknya mengernyit bingung. Namun saat kantong itu dibuka, anak tersebut langsung membeku. Di dalamnya ada kwitansi sekolah, tagihan rumah sakit lama, catatan utang, dan puluhan nota kecil penuh coretan pengeluaran. Semua disimpan rapi. Semua bertahun-tahun lamanya. Wanita itu mengambil satu nota kecil lalu menunjukkannya. "Ini waktu kamu sakit dan harus dirawat." Anaknya melihat angka di sana. Matanya langsung berkaca-kaca lagi. Karena ia ingat waktu itu ibunya bilang biaya rumah sakit dibantu tetangga. Padahal kenyataannya, wanita itu menjual perhiasan terakhir miliknya. Lalu wanita itu mengambil kertas lain. "Ini uang daftar sekolahmu." Tangannya gemetar kecil. "Waktu itu ibu sampai jual gerobak lama supaya kamu tetap bisa sekolah." Anaknya langsung menutup mulutnya sendiri sambil menangis. Tubuhnya bergetar hebat. Karena baru malam itu, ia benar-benar tahu seberapa besar perjuangan ibunya. Dan yang paling menghancurkan hatinya, semua itu dilakukan sambil tetap dihina orang setiap hari. Anak itu langsung bersujud memeluk kaki ibunya sambil menangis histeris. "Maafkan aku, Bu. Aku bodoh.
Aku terlalu sibuk malu sama pekerjaan ibu sampai lupa lihat pengorbanan ibu. Wanita itu ikut menangis sambil memeluk anaknya kembali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, anak tersebut sadar. Wanita penjual gorengan yang sering ditertawakan itu ternyata adalah orang paling kaya yang pernah ia miliki. Karena cinta dan pengorbanannya, tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Kalimat yang membuat semua orang terdiam. Keesokan paginya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, anak itu bangun lebih pagi dari biasanya. Langit bahkan masih gelap. Namun dari dapur kecil rumah mereka, sudah terdengar suara minyak mendidih seperti setiap hari. Ces, suara gorengan masuk ke wajan terdengar pelan. Dan entah kenapa, hari itu suara tersebut terasa berbeda di telinga anak itu. Bukan lagi suara memalukan, melainkan suara perjuangan. Anak itu berdiri di depan pintu dapur sambil dia memperhatikan ibunya. Wanita itu masih memakai celemek lama yang warnanya mulai pudar. Tangannya bergerak cepat membalik gorengan. Sesekali meniup jari karena terkena percikan minyak panas. Namun wajahnya tetap tenang. Seolah hidup memang harus terus dijalani sekuat apapun rasa lelahnya. Anak itu mulai berkaca-kaca lagi. Karena baru sekarang ia sadar, selama ini ibunya melakukan semua itu sendirian setiap hari. Tanpa mengeluh, tanpa meminta dikasihani. Wanita itu menoleh pelan lalu tersenyum kecil. Kok bangun pagi? Anaknya berjalan mendekat perlahan. Lalu tanpa bicara, ia langsung mengambil baskom kosong dan mulai membantu membungkus gorengan. Wanita itu terlihat kaget. Tidak usah, nanti tanganmu bau minyak. Namun anak itu menggeleng cepat. Air matanya mulai jatuh lagi. Selama ini ibu juga bau minyak tiap hari demi aku. Dek. Wanita itu langsung diam. Dadanya terasa sesak mendengar kalimat itu keluar dari mulut anaknya sendiri. Pagi itu, untuk pertama kalinya mereka menyiapkan dagangan bersama. Dan suasana kecil itu terasa jauh lebih hangat daripada semua penghargaan yang baru datang belakangan. Saat matahari mulai naik, wanita itu bersiap mendorong gerobaknya seperti biasa. Namun kali ini, anaknya ikut berjalan di sampingnya. Hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Beberapa tetangga yang melihat langsung saling pandang. Karena mereka tahu, dulu anak itu sering menjaga jarak dari gerobak ibunya. Namun sekarang, ia justru membantu membawakan kantong dagangan. Salah satu tetangga mencoba tersenyum canggung. Pagi. Wanita itu membalas ramah seperti biasa. Tanpa dendam. Tanpa sindiran. Padahal orang itu termasuk yang dulu paling sering mengejek dirinya. Dan justru itulah yang membuat beberapa orang semakin malu sendiri. Sesampainya di tempat jualan, beberapa pelanggan mulai datang. Namun suasana terasa berbeda. Kini orang-orang melihat wanita itu dengan penuh hormat. Bahkan beberapa yang dulu tak pernah membeli mulai sengaja mampir. Namun wanita itu tetap sama. Tetap ramah. Tetap sederhana. Tetap menjual gorengan seperti biasa. Karena kekayaan tidak pernah mengubah dirinya. Yang berubah hanya cara orang memandang dirinya. Tak lama kemudian, beberapa ibu-ibu tetangga datang menghampiri sambil tersenyum salah tingkah. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Bu, jangan dimasukin hati ya omongan kami dulu." Yang lain ikut menunduk malu. Namun wanita itu hanya tersenyum kecil. Lalu berkata pelan, "Saya tidak marah." Mereka terlihat lega. Namun detik berikutnya, wanita itu melanjutkan kalimatnya sambil menatap gorengan di depannya. "Saya cuma sedih." Suasana langsung hening. Wanita itu menarik napas perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Karena ternyata orang baru menghargai saya setelah tahu isi rekening saya. "Dek." Semua langsung diam. Tak ada yang berani menjawab. Karena kalimat itu benar. Sangat benar. Wanita itu lalu menatap tangan kasarnya sendiri. Tangannya penuh bekas luka kecil.
Lalu ia berkata lagi dengan suara pelan yang justru terasa semakin menusuk. Padahal sebelum punya tabungan itu, air matanya jatuh perlahan. Saya tetap ibu yang sama. Ruangan kecil di pinggir jalan itu langsung terasa sangat sunyi. Beberapa orang mulai menunduk malu. Karena mereka sadar, selama ini mereka terlalu gampang menilai harga seseorang hanya dari penampilan dan pekerjaan. Anaknya yang berdiri di samping langsung menggenggam tangan ibunya erat. Dan sambil menahan tangis, anak itu berkata di depan semua orang, "Saya bangga punya ibu penjual gorengan." Seketika, air mata wanita itu jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Karena akhirnya, setelah bertahun-tahun dihina, ada satu kalimat yang paling ia tunggu dari anaknya sendiri. Orang-orang yang dulu menghina mulai mendekat. Sejak kejadian pagi itu, jualan gorengan wanita tersebut semakin ramai. Bukan hanya karena rasanya enak, tapi karena kisah hidupnya mulai menyebar kemana-mana. Orang-orang mulai datang hanya untuk melihat langsung ibu penjual gorengan yang ternyata punya investasi miliaran. Dan ironisnya, orang-orang yang dulu bahkan malu berdiri dekat gerobaknya, sekarang justru antre membeli dagangannya sambil tersenyum ramah. "Bu, saya beli 5 ya. Bu, boleh foto sebentar? Bu, saya salut banget sama perjuangan ibu." Kalimat-kalimat itu terus terdengar setiap hari. Namun wanita itu tetap melayani semua orang dengan wajah yang sama. Tenang, sederhana, tidak sombong. Karena bagi dirinya, hidup terlalu berat untuk dipakai balas dendam pada hinaan manusia. Namun perubahan sikap orang-orang di sekitarnya justru membuat anaknya semakin sakit hati. Karena sekarang ia benar-benar melihat betapa mudah manusia berubah hanya karena uang. Sore itu, saat wanita tersebut sedang membereskan sisa dagangan, salah satu saudara yang dulu paling sering menghina tiba-tiba datang memakai mobil mewah. Wajahnya penuh senyum. Senyum yang terasa sangat berbeda dibanding dulu. Lagi jualan ya?" Wanita itu menoleh lalu tersenyum kecil. "Iya." Saudaranya langsung duduk santai di kursi plastik dekat gerobak. "Aku dengar sekarang tabunganmu besar ya?" Wanita itu diam sebentar. Lalu hanya menjawab singkat, "Alhamdulillah." Namun saudaranya langsung tertawa kecil. "Dari dulu sebenarnya aku tahu kamu pasti sukses, Dek." Kalimat itu langsung membuat anaknya yang ada di dekat situ mengepalkan tangan. Karena ia masih ingat jelas, orang yang sama pernah berkata, "Malu-maluin keluarga." Namun sekarang, nadanya berubah seolah mereka sangat dekat. Saudaranya kembali bicara sambil tersenyum lebar. "Ngomong-ngomong, ada peluang usaha nih. Kalau mau kita kerja sama." Anak itu langsung menatap ibunya. Takut ibunya tersinggung. Namun wanita itu hanya tersenyum kecil. Tenang sekali. Lalu berkata pelan, "Dulu waktu saya susah, jangankan kerja sama." Ia menatap saudaranya perlahan. "Dianggap keluarga saja saya tidak." Seketika, wajah saudaranya langsung berubah kaku. Suasana mendadak canggung. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi senyum santai. Karena kalimat itu terlalu jujur untuk dibantah. Saudaranya mencoba tertawa kecil untuk menutupi malu. "Ah, kamu masih ingat saja." Wanita itu tersenyum tipis. Namun matanya mulai berkaca-kaca. Orang miskin biasanya ingat semua kalimat yang pernah menghina mereka. "Dek." Anaknya langsung menunduk. Beberapa pembeli yang mendengar ikut diam. Karena kalimat itu terasa sangat dalam, sangat menyakitkan, dan sangat nyata. Saudaranya mulai salah tingkah. Ia buru-buru berdiri lalu pamit dengan alasan ada urusan. Begitu mobilnya pergi, anak itu langsung memeluk ibunya dari samping. "Ibu sakit hati ya selama ini." Wanita itu tersenyum kecil, lalu menggeleng pelan. "Ibu cuma belajar." "Apa?" Wanita itu menatap jalanan di depan gerobaknya, lalu berkata lirih, "Kalau hidup susah,
kita akan tahu siapa yang benar-benar melihat hati kita, dan siapa yang cuma melihat isi dompet kita. Kalimat itu membuat anaknya langsung diam. Karena semakin hari, ia semakin sadar betapa besar hati ibunya. Malam harinya, setelah selesai berjualan, wanita itu duduk sendirian di depan rumah sambil menikmati teh hangat. Angin malam bertiup pelan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa sedikit lebih tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama, karena tiba-tiba, seseorang datang mengetuk pagar rumahnya. Saat pintu dibuka, wanita itu langsung membeku. Di depan rumahnya berdiri seseorang yang paling tidak ia sangka akan datang. Orang yang dulu pernah membuatnya menangis semalaman karena hinaan paling kejam dalam hidupnya. Orang yang paling ditunggu permintaan maafnya. Malam itu udara terasa dingin. Lampu jalan di depan rumah kecil wanita penjual gorengan itu menyala redup. Ia baru saja selesai membereskan dagangan. Tubuhnya lelah, namun hatinya sedikit lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Anaknya sedang mencuci baki gorengan di dapur belakang. Sedangkan dirinya duduk sendiri di kursi kayu depan rumah sambil meminum teh hangat. Namun ketenangan itu mendadak hilang saat terdengar suara pagar diketuk perlahan. Tok, tok, tok. Wanita itu mengernyit bingung. Sudah malam. Jarang ada tamu datang jam seperti itu. Ia lalu berdiri perlahan dan membuka pagar kecil rumahnya. Dan saat melihat siapa yang berdiri di depan, tubuhnya langsung membeku. Orang itu adalah saudara yang dulu pernah berkata, "Kalau ada reuni jangan datang bawa gerobak. Malu-maluin keluarga." Dek. Dadanya langsung terasa sesak lagi. Semua luka lama seperti kembali terbuka. Namun kali ini, wajah orang tersebut sangat berbeda. Tidak ada senyum meremehkan. Tidak ada tatapan sombong. Yang ada justru wajah penuh rasa malu. Tangannya bahkan terlihat gemetar kecil. Wanita itu diam. Begitu juga tamunya. Beberapa detik terasa sangat panjang. Sampai akhirnya orang tersebut berkata pelan, "Aku boleh masuk sebentar?" Wanita itu ragu. Namun akhirnya mengangguk kecil. Mereka duduk di ruang tamu sederhana yang sempit. Tak ada sofa mahal. Tak ada pendingin ruangan. Hanya kursi plastik dan meja kecil penuh bekas goresan. Rumah yang dulu sering dianggap memalukan oleh keluarganya sendiri. Suasana terasa canggung. Sangat canggung. Sampai akhirnya tamu itu menarik napas panjang lalu berkata lirih, "Aku datang mau minta maaf." Dek. Wanita itu langsung diam. Tangannya mengepal pelan di balik bajunya. Karena kalimat itu adalah sesuatu yang selama ini ingin ia dengar. Namun entah kenapa, sekarang justru terasa menyakitkan. Orang itu menunduk dalam. "Aku sadar selama ini aku terlalu jahat sama kamu." Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku sering hina pekerjaanmu. Aku bikin kamu malu di depan keluarga." Suaranya mulai bergetar. "Padahal kamu tidak pernah ganggu hidup kami." Ruangan langsung hening. Wanita itu menatap lantai. Dadanya terasa penuh. Karena semua luka yang selama ini ia tahan tiba-tiba kembali terasa nyata. Tamu itu kembali bicara. "Jujur." Ia tertawa kecil pahit. "Waktu tahu uangmu sebanyak itu, aku malu sama diriku sendiri." Dek. Kalimat itu langsung membuat wanita tersebut perlahan mengangkat wajah. Dan detik berikutnya, air matanya jatuh lagi. Bukan karena marah, tapi karena ternyata, lagi-lagi penghargaan itu datang setelah orang tahu dirinya punya uang. Bukan saat dirinya mendorong gerobak kepanasan setiap hari. Bukan saat tangannya melepuh terkena minyak. Bukan saat dirinya menangis diam-diam dihina keluarga sendiri. Wanita itu tersenyum kecil. Senyum yang sangat lelah. Lalu berkata pelan, "Kalau saya tetap miskin." Matanya mulai berkaca-kaca. "Apa malam ini kamu masih datang minta maaf?" Seketika, ruangan langsung sunyi total. Orang di depannya membeku. Tak mampu menjawab.
Karena jauh di dalam hati, ia tahu jawaban itu sangat menyakitkan. Wanita itu lalu melanjutkan dengan suara lirih. Yang paling bikin saya sedih bukan hinaannya. Air matanya jatuh perlahan. Tapi karena keluarga sendiri ikut membuat saya merasa rendah hanya karena saya jualan gorengan. Dek. Tamu itu langsung menutup wajahnya sendiri. Tangisnya pecah. Karena malam itu, ia benar-benar sadar betapa dalam luka yang pernah ia tinggalkan. Tak lama kemudian, anak wanita itu keluar dari dapur. Dan saat melihat siapa tamu tersebut, wajahnya langsung berubah dingin. Karena ia masih ingat jelas siapa yang dulu paling keras menghina ibunya. Namun wanita itu justru berdiri perlahan lalu mengambil segelas air putih. Dan meski hatinya pernah dihancurkan, ia tetap menyodorkan minuman itu dengan tangan gemetar. Karena begitulah dirinya. Terlalu baik, bahkan kepada orang yang pernah melukainya. Dan justru itu yang membuat suasana malam itu terasa jauh lebih menyakitkan. Air mata yang selama ini ditahan sendirian. Malam itu suasana rumah kecil tersebut terasa sangat berat. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara tawa. Yang terdengar hanya suara kipas tua berputar pelan, dan sesekali isak tangis yang ditahan. Saudara yang datang meminta maaf itu masih duduk sambil menunduk. Matanya merah. Sedangkan wanita penjual gorengan itu berdiri di dekat dapur kecil sambil memegang gelas kosong. Tangannya gemetar. Karena meski ia terlihat tenang, kenyataannya luka lama di hatinya kembali terbuka satu persatu. Anaknya berdiri di dekat pintu dapur sambil memperhatikan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya bukan sebagai perempuan kuat yang selalu tersenyum, melainkan seseorang yang sebenarnya sudah sangat lama menahan sakit sendirian. Saudara tersebut akhirnya kembali bicara dengan suara pelan. Aku benar-benar minta maaf. Aku dulu terlalu sombong. Ia mengusap wajahnya sendiri. Aku pikir orang sukses itu yang punya pekerjaan keren dan hidup mewah. Tangisnya mulai pecah lagi. Makanya aku selalu meremehkan kamu. Wanita itu menunduk pelan. Lalu tersenyum kecil. Senyum yang justru terlihat sangat menyakitkan. Tidak apa-apa. Kalimat itu sederhana, namun justru membuat suasana semakin sesak. Karena semua orang tahu, luka seperti itu tidak mungkin hilang hanya dengan kata maaf. Saudara tersebut lalu melihat sekeliling rumah kecil itu. Dinding yang mulai kusam, kursi plastik lama, atap yang masih bocor sedikit di sudut. Dan tiba-tiba, dadanya terasa sangat malu. Karena bertahun-tahun ia menganggap rumah sederhana ini memalukan. Padahal di tempat inilah ada seseorang yang bekerja mati-matian demi keluarganya. Ia menatap wanita tersebut dengan mata berkaca-kaca. Lalu berkata lirih, "Selama ini, kamu pernah benci sama kami?" Dek. Pertanyaan itu membuat wanita tersebut langsung diam cukup lama. Anaknya ikut menoleh, menunggu jawaban. Dan saat wanita itu akhirnya bicara, suaranya terdengar sangat lirih. Saya terlalu capek bertahan hidup untuk sibuk membenci orang. Seketika, ruangan langsung sunyi total. Tak ada yang mampu berkata apa-apa. Karena kalimat itu terasa sangat dalam. Sangat menyakitkan. Wanita itu lalu duduk perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Setiap hari saya cuma mikir. Ia tersenyum kecil sambil menahan tangis. Besok anak saya makan apa? Besok jualan saya laku atau tidak? Besok saya masih kuat dorong gerobak atau tidak? Air matanya jatuh perlahan. Jadi saya tidak punya tenaga buat membenci siapa-siapa. Dek. Saudaranya langsung menangis semakin keras. Karena baru malam itu, ia sadar betapa kecil dan sempit cara pikirnya selama ini. Ia sibuk menilai pekerjaan orang. Sementara wanita yang ia hina hanya sibuk berjuang agar anaknya tetap hidup layak. Tak lama kemudian, anak wanita itu berjalan mendekat. Lalu duduk di lantai tepat di depan ibunya. Matanya merah. Suaranya gemetar.
Ibu. Wanita itu menatap anaknya perlahan. Dan detik berikutnya, anak itu langsung memeluk lutut ibunya sambil menangis. Aku janji nggak akan malu lagi. Tangisnya pecah. Aku janji. Mulai sekarang aku yang akan bantu dorong gerobak ibu kalau ibu capek. Seketika, air mata wanita tersebut langsung jatuh deras. Karena mungkin, itulah penghargaan terbesar yang selama ini ia tunggu. Bukan uang. Bukan pujian orang, tapi penerimaan dari anaknya sendiri. Ia lalu memeluk kepala anaknya erat sambil menangis. Dan di tengah tangis itu, wanita tersebut berkata lirih, "Ibu tidak butuh jadi orang kaya." Tangannya mengusap kepala anaknya perlahan. "Ibu cuma ingin suatu hari nanti, kamu tidak malu mengakui kalau kamu dibesarkan dari hasil jualan gorengan." Ruangan langsung dipenuhi tangis. Bahkan saudara yang tadi datang meminta maaf ikut menangis sambil menunduk malu. Karena malam itu, semua orang akhirnya sadar. Yang paling mulia bukan pekerjaan seseorang, melainkan seberapa tulus seseorang berjuang demi keluarganya. Orang-orang mulai belajar malu. Sejak malam itu, sesuatu berubah di lingkungan kecil tempat wanita penjual gorengan itu tinggal. Bukan tentang rumahnya. Bukan tentang gerobaknya, tapi tentang cara orang-orang memandang dirinya. Kini, setiap pagi saat wanita itu mendorong gerobak keluar gang, orang-orang tidak lagi tertawa seperti dulu. Mereka justru diam. Sebagian tersenyum canggung. Sebagian menunduk malu. Karena setelah semua yang terjadi, mereka sadar satu hal pahit. Selama ini mereka terlalu gampang menghina orang yang sedang berjuang hidup. Pagi itu udara masih dingin. Kabut tipis belum sepenuhnya hilang dari jalanan kecil depan rumahnya. Wanita itu seperti biasa mulai mendorong gerobaknya perlahan. Namun kali ini, anaknya ikut berjalan di samping sambil membantu membawa termos teh hangat. Dan pemandangan itu langsung membuat beberapa tetangga saling pandang. Karena dulu, anak itu sering menjaga jarak agar tidak terlihat bersama gerobak ibunya. Tapi sekarang, ia justru berjalan dengan bangga. Saat melewati pos ronda, beberapa bapak-bapak yang dulu sering mengejek langsung diam. Tak ada lagi candaan, jualan gorengan tetap miskin. Tak ada lagi tawa merendahkan. Karena sekarang, mereka merasa malu pada diri sendiri. Salah satu bapak akhirnya berdiri lalu berkata pelan, "Bu." Wanita itu berhenti sebentar. Pria tersebut terlihat gugup. "Maaf ya kalau selama ini kami sering ngomong sembarangan." Suasana langsung hening. Wanita itu menatap pria itu beberapa detik. Lalu tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Pak." Jawaban sederhana itu justru membuat bapak tersebut semakin merasa bersalah. Karena wanita yang mereka hina bertahun-tahun, ternyata punya hati jauh lebih besar daripada mereka. Tak lama kemudian, wanita itu melanjutkan perjalanan menuju tempat biasa ia berjualan. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, anaknya membantu membuka gerobak tanpa malu sedikit pun. Ia menyusun gorengan dengan hati-hati, menata plastik, menyiapkan uang kembalian. Sedangkan ibunya hanya diam memperhatikan sambil tersenyum kecil. Namun diam-diam, matanya mulai berkaca-kaca. Karena momen sederhana itu terasa jauh lebih berharga daripada angka miliaran di rekeningnya. Tak lama kemudian, beberapa pembeli mulai datang. Namun salah satu pembeli membuat suasana berubah. Ternyata ia adalah ibu dari teman sekolah anaknya. Dulu, orang itulah yang pernah berkata, "Kasihan anaknya punya ibu jualan gorengan." Sekarang wanita itu datang sambil tersenyum canggung. Lalu membeli cukup banyak gorengan. Namun sebelum pergi, ia berkata pelan, "Saya salut sama ibu." Anak wanita penjual gorengan itu langsung menoleh. Karena dulu, kalimat seperti itu tidak pernah ada. Dan yang paling membuat hatinya campur aduk, penghargaan itu datang setelah semua orang tahu ibunya punya uang. Bukan saat ibunya berdiri kepanasan setiap hari. Saat pembeli mulai sepi,
Anak itu akhirnya berkata lirih, "Bu." Wanita itu menoleh sambil membungkus pesanan. "Kenapa?" Anaknya menunduk pelan, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kalau dulu Bang itu nggak datang?" Matanya mulai berkaca-kaca. "Apa orang-orang bakal tetap hina ibu?" "Dek." Pertanyaan itu membuat wanita tersebut langsung diam. Tangannya berhenti bergerak. Matanya perlahan menatap jalan di depan mereka. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia tersenyum kecil. Namun senyum itu terasa sangat sedih. Mungkin iya. Air mata anak itu langsung jatuh lagi. Karena sekarang ia benar-benar sadar. Dunia memang sering lebih menghargai hasil daripada perjuangan. Wanita itu lalu menggenggam tangan anaknya pelan. Lalu berkata lirih, "Makanya jangan pernah hina orang yang masih berjuang." Ia tersenyum kecil sambil mengusap tangan anaknya. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya sedang membangun masa depan diam-diam. Dan kalimat itu langsung membuat anaknya memeluk ibunya erat di depan gerobak kecil tersebut. Sementara matahari pagi mulai naik perlahan, menyinari tangan kasar seorang ibu yang selama ini dihina, namun diam-diam sedang membangun kehidupan dengan caranya sendiri. Wanita penjual gorengan itu akhirnya bicara. Hari-hari mulai berjalan lebih tenang. Tak ada lagi hinaan terang-terangan. Tak ada lagi tawa merendahkan saat wanita itu mendorong gerobaknya lewat gang. Namun meski suasana berubah, wanita tersebut tetap hidup seperti biasa. Ia tetap bangun sebelum subuh. Tetap menggoreng dagangan sendiri. Tetap duduk di pinggir jalan melayani pembeli satu persatu. Karena baginya, kerja keras tidak pernah hina. Yang hina adalah hati yang merasa lebih tinggi hanya karena hidupnya lebih nyaman. Pagi itu, jualan gorengannya ramai sekali. Banyak orang sengaja datang setelah kisahnya viral dari mulut ke mulut. Bahkan beberapa anak muda mulai membuat video tentang dirinya. "Ini Bu yang viral itu ya? Bu, boleh bikin konten sebentar?" Wanita itu hanya tertawa kecil malu-malu. Ia tidak pernah terbiasa diperhatikan seperti itu. Namun yang paling berbeda sekarang, anaknya selalu ada di sampingnya, membantu membungkus gorengan, mengangkat kursi, menyiapkan minuman. Dan setiap kali melihat itu, hati wanita tersebut terasa hangat. Karena akhirnya, anak yang dulu malu kini justru berdiri paling dekat dengan perjuangannya. Menjelang siang, seorang perempuan muda datang membeli gorengan sambil membawa kamera kecil. Ia terlihat sangat antusias. "Bu, saya boleh tanya sesuatu?" Wanita itu tersenyum kecil. "Boleh." Perempuan itu lalu duduk pelan sambil mulai merekam. "Ibu pernah nggak sakit hati dihina terus sama orang?" "Dek." Pertanyaan itu langsung membuat suasana sedikit hening. Anaknya langsung menoleh ke arah ibunya. Karena ia tahu, tak ada satu hari pun ibunya benar-benar hidup tanpa luka. Wanita itu terdiam cukup lama. Matanya menatap wajan panas di depannya. Suara minyak mendidih terdengar pelan. Dan setelah beberapa detik, ia akhirnya tersenyum kecil. Senyum yang sangat tenang. Lalu berkata pelan, "Pernah." Matanya mulai berkaca-kaca. "Bohong kalau saya bilang tidak sakit." Suasana langsung hening. Bahkan beberapa pembeli yang sedang duduk ikut diam mendengarkan. Wanita itu melanjutkan sambil tetap membalik gorengan perlahan. "Saya juga manusia. Saya juga sering nangis diam-diam." Air matanya mulai jatuh pelan. "Apalagi waktu anak saya pernah malu sama saya." "Dek." Anaknya langsung menunduk sambil menahan tangis. Sedangkan beberapa orang mulai ikut berkaca-kaca. Wanita itu tersenyum kecil lagi. Namun kali ini senyumnya terasa jauh lebih sedih. "Tapi setiap kali saya capek." Ia menatap anaknya perlahan. "Saya selalu ingat alasan kenapa saya harus tetap kuat." Tangis anaknya langsung jatuh lagi. Karena sekarang ia tahu, selama ini dirinya adalah alasan terbesar ibunya bertahan.
Perempuan muda itu kembali bertanya pelan. Terus apa yang bikin ibu tetap sabar walau dihina terus? Wanita itu terdiam sebentar. Lalu mengangkat satu gorengan dari minyak panas. Dan sambil meniup tangannya yang kepanasan, ia berkata lirih. Karena orang yang sibuk menghina biasanya tidak tahu rasanya berjuang. Dek. Semua langsung diam. Kalimat itu terasa sederhana. Namun menghantam tepat ke hati siapapun yang mendengarnya. Wanita itu lalu tersenyum lagi. Saya tidak pernah malu jualan gorengan. Ia menatap gerobaknya perlahan. Karena dari gerobak inilah anak saya makan. Anak saya sekolah. Dan hidup kami bertahan. Air mata mulai jatuh semakin deras dari mata beberapa orang yang mendengar. Termasuk anaknya sendiri. Dan kalimat berikutnya langsung membuat suasana benar-benar hening. Wanita itu berkata sambil menahan tangis. Saya cuma sedih. Matanya merah. Karena dunia sering lebih menghargai orang setelah melihat uangnya. Ia tersenyum kecil pahit. Bukan saat melihat perjuangannya. Seketika, tak ada yang mampu bicara. Karena semua orang sadar, itulah kenyataan yang sering terjadi. Perempuan muda yang merekam bahkan sampai ikut menangis. Sedangkan anak wanita itu langsung memeluk ibunya erat di depan semua orang. Dan untuk pertama kalinya, wanita penjual gorengan yang dulu sering ditertawakan itu akhirnya bicara jujur tentang luka yang selama ini ia simpan sendirian. Akhir yang membuat semua orang terdiam. Beberapa bulan berlalu. Gang kecil tempat wanita penjual gorengan itu tinggal kini terasa berbeda. Bukan karena rumah-rumahnya berubah mewah. Bukan karena jalannya jadi lebih bagus. Tapi karena cara orang-orang memandang perjuangan akhirnya mulai berubah. Dan semua itu bermula dari satu gerobak kecil yang dulu sering ditertawakan. Pagi itu seperti biasa, wanita tersebut membuka tokonya yang kini jauh lebih besar. Bukan restoran mewah. Bukan bangunan megah. Hanya toko gorengan sederhana dengan etalase bersih dan kursi-kursi kecil untuk pembeli. Namun bedanya, kini tempat itu selalu ramai. Banyak orang datang bukan hanya untuk membeli gorengan, melainkan karena terinspirasi oleh kisah hidupnya. Di depan toko, terpasang satu tulisan sederhana dengan huruf besar. Jangan malu mencari nafkah halal. Tulisan itu sering membuat orang diam saat membacanya. Karena kalimat sederhana itu terasa jauh lebih mahal daripada semua hinaan yang dulu pernah diterimanya. Pagi itu, anaknya sibuk membantu menata gorengan. Wajahnya terlihat jauh lebih ceria sekarang. Tak ada lagi rasa malu. Tak ada lagi jarak. Justru kini, ia paling bangga bercerita tentang ibunya kepada siapapun. Dan itu adalah kebahagiaan terbesar bagi wanita tersebut. Tak lama kemudian, beberapa anak sekolah datang membeli gorengan. Salah satu dari mereka berkata, "Bu, saya pengen sukses kayak ibu." Wanita itu langsung tertawa kecil. Lalu menggeleng pelan. "Jangan sukses kayak ibu." Anak-anak itu bingung. Wanita tersebut tersenyum hangat. "Tapi jadilah orang yang tetap menghargai orang lain meski hidupmu nanti lebih tinggi dari mereka." Dek. Beberapa orang yang mendengar langsung terdiam. Karena kalimat itu terasa sangat dalam. Sangat jujur. Dan sangat berkelas keluar dari perempuan yang dulu dianggap tidak punya masa depan. Tak lama kemudian, seorang ibu parubaya datang mendekat perlahan. Ternyata ia adalah salah satu tetangga yang dulu paling sering menghina dirinya. Wajah wanita itu terlihat canggung. Namun kali ini, bukan ada kesombongan di matanya, melainkan rasa malu. "Ibu." Suaranya pelan. "Saya sebenarnya sering kepikiran setelah semua kejadian kemarin." Wanita penjual gorengan itu menoleh sambil tersenyum kecil. Tetangganya lalu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya iri sama ibu." Dek. Semua langsung diam. Wanita tersebut terlihat bingung. Namun tetangganya melanjutkan, "Dulu saya pikir hidup sukses itu soal uang dan gengsi.
Air matanya jatuh perlahan. Tapi ternyata, orang paling kaya itu yang anaknya mencintainya tanpa malu. Seketika, anak wanita penjual gorengan itu langsung menunduk sambil menahan tangis. Sedangkan wanita tersebut hanya tersenyum kecil. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Karena setelah semua luka, semua hinaan, dan semua malam penuh tangis, akhirnya ada satu hal yang paling ia tunggu. Orang-orang mulai belajar menghargai perjuangan, bukan sekadar hasilnya. Sore harinya, setelah toko mulai sepi, wanita itu duduk sendiri di depan gerobak lamanya yang kini disimpan di pojok toko. Gerobak tua yang catnya mulai mengelupas. Gerobak yang dulu membuat banyak orang menertawakannya. Ia mengusap pegangan gerobak itu perlahan. Dan tanpa sadar, air matanya jatuh lagi. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Karena benda sederhana itulah yang dulu membesarkan anaknya, menghidupi keluarganya, dan membuktikan bahwa kerja keras tidak pernah hina. Anaknya lalu datang mendekat. "Bu." Wanita itu menoleh sambil tersenyum kecil. Anaknya langsung memeluk dirinya erat. Sangat erat. Lalu berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih ya Bu. Sudah tetap kuat walau dunia sering jahat sama Ibu." Seketika, tangis wanita itu pecah. Karena akhirnya, setelah bertahun-tahun dihina, ada satu penghargaan yang paling ia tunggu dari dulu. Anaknya tidak lagi malu memiliki dirinya. Dan saat matahari sore perlahan tenggelam, wanita penjual gorengan itu akhirnya sadar. Kadang, kita memang harus melewati banyak hinaan dulu, agar suatu hari nanti dunia belajar menghargai perjuangan yang sebenarnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga kita semua dijauhkan dari kebiasaan merendahkan pekerjaan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu berapa banyak air mata, lapar, dan pengorbanan di balik seseorang yang terlihat sederhana. Dan ingat, yang paling memalukan bukan pekerjaan kecil, tapi hati yang merasa lebih tinggi dari orang lain hanya karena uang dan penampilan. Kalau kalian ada di posisi anak itu, apa yang akan kalian lakukan untuk membahagiakan ibu kalian? Tulis jawaban kalian di komentar hati merah 2.